Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di Oasis Session. Bagi yang belum datang, silahkan ditungguin dulu sebentar. Welcome to Oasis Session dari New International Church. Dan hari ini saya akan membahas tentang lebih dari merebut kota, judulnya. Dan lebih dari merebut kota adalah sesuatu pesan yang sangat penting yang saya harap di masa-masa ini bisa menjadi teman-teman bisa belajar sesuatu. Dan saya berharap ini, apalagi bulan ini New One Church lagi banyak membahas tentang habit atau kebiasaan. So saya berharap bahwa teman-teman apa yang saya bagikan hari ini bisa menjadi sesuatu menyegarkan bagi teman-teman di momen-momen seperti ini. Oke, kita kuliah 30 menitnya dimulai ya. Dan saya mau ajak kita sama-sama masuk ke penyembahan dulu. So halo semuanya. Kalau mau ngajak yang lain juga gak apa-apa. Anggap aja Yesus lagi main gitar. Cia. Males. Thank you Lord. Terima kasih atas kebaikanmu. Thank you for you are so good to us. Terima kasih Bapak. Katakan sama-sama ya teman-teman ya. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Katakan sama-sama yuk. Tiada seperti Kau, oh, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Katakan yuk. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Oh, air mata pun Engkau hapuskan. Oh, tiada seperti Kau, oh Jesus, tiada seperti Kau. Come on, sing it out, church. Oh, yang telah menjamah segenap hatiku. Oh, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Oh, there is none like You. Oh my Lord, no one else can touch my heart like You do. I could search for all eternity long and find there is none like You. Katakan sama-sama dengan bahasa Indonesia ya teman-teman. Tiada seperti-Mu. Come on. Tiada seperti Kau, oh Jesus, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Oh, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Sing it out. Air mata pun Engkau hapuskan.
tiada seperti Kau, Jesus Seiram, tiada seperti Kau. Oh Jesus, yang telah menjamah segenap hatiku. Oh, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Sing it out, oh one more time, yeah. Tiada seperti Kau, oh my Lord Jesus, yang telah menjamah segenap hatiku. Oh, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Seperti Kau, Tuhan. Seperti Kau, Tuhan. Oh, seperti Kau, Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Ucapkan syukurmu atas semua yang telah Dia lakukan di hidupmu, di setiap langkahmu, di setiap jalanmu. Oh my Lord, katakan sama-sama ya. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu. Oh Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, I sing praises to Your name. Oh, oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised, greatly to be praised. I give glory to Your name. Oh Lord, glory to Your name. Oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. Katakan sama-sama, I sing praises. Come on church. I sing praises to Your name. Oh Lord, come on sing it. Praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. Oh my Lord, I give glory to Your name. Oh Lord, glory to Your name. Oh Lord, for Your name is great and greatly
besar dan layak dipuji Tuhan. Nama-Mu agung, dan biarlah di masa-masa ini, di masa-masa waktu kami yang cuma sebentar, kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa hadirat-Mu menembus semua platform. Kami tahu bahwa hadirat-Mu walaupun cuma lewat IG Live sanggup mengubahkan keadaan begitu banyak orang. Thank you Lord for your goodness. Izinkan kami merenungkan firman-Mu sebentar Tuhan. Jadi ini membangun pemikiran kami, membangun motivasi kami, menghadirkan sukacita di hidup kami. Thank you Lord, terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Okay, hey. Halo teman-teman, welcome back to Voices Session. Are you guys blessed? Jauh ini teman-teman diberkati. Saya berharap teman-teman diberkati ya, teman-teman dengan pujian penyembahan yang kita nyanyikan sama-sama. Saya nggak tahu teman-teman saudara ada di mana, tapi dimanapun tuh saya berharap walaupun kamu mungkin nggak bisa dengar in details atau mungkin kamu bahkan kecil-kecil, tapi saya berharap bahwa kau bisa merasakan Tuhan yang menyertai-Mu dan tidak pernah meninggalkan-Mu. Oke, saya harap itu bisa jadi sesuatu yang teman-teman pegang baik-baik. So hari ini saya bicara sesuatu yang kayaknya penting ya, especially tentang bulan ini. Judul saya hari ini adalah lebih dari merebut kota. Lebih dari merebut kota. Di Amsal 25 ayat 28 dikatakan orang tidak dapat menguasai dirinya sendiri seperti kota yang telah runtuh pertahanannya. Wow, teman-teman. Kita bilang orang tidak dapat menguasai diri seperti kata orang yang telah runtuh pertahanannya. Teman-teman tahu nggak bahwa kita semua ini pengen bisa in control akan sesuatu. Semua orang pengen punya kontrol dalam hidupnya. Dia kalau bisa pengen bisa kontrol bosnya. Dia pengen bisa kontrol kehidupannya. Dia pengen bisa kontrol musim. Saya ingat pada waktu teman saya lagi menikah outdoor dan kemudian tiba-tiba hujan, saya berharap saya bisa kontrol musim. Saya berharap bisa kontrol presiden, saya berharap bisa kontrol jalanan. Tapi masalahnya saya menyadari bahwa kita pengen punya kontrol dalam hidup kita, tapi masalahnya gak bisa tuh. Kenyataannya walaupun kita ingin take control banyak hal, tidak membawa kenyataan bahwa kita terbatas dengan hal yang kita bisa kontrol. Bahkan beberapa di antara kita pun mengalami kesulitan, teman-teman. Nah, masalahnya orang suka lupa bahwa dia tidak bisa kontrol apa yang di luar. Kita nggak bisa kontrol cuaca, kita nggak bisa kontrol respons orang, kita nggak bisa kontrol apapun yang di luar. Tapi satu yang kita bisa belajar kontrol, kita bisa belajar kontrol apa yang di dalam. Mungkin beberapa di antara teman-teman bilang, kok masa jadi yang cuma dalam kita doang? Emang cuma bisa kontrol hati doang? Bukan cuma itu teman-teman. Mengontrol hati, mengontrol pikiran adalah hal yang sulit, tapi yang penting kamu bisa lakukan. Amsal 4:23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Teman-teman perlu tangkap baik-baik. Tuhan cuma minta satu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa tidak ada hal lain yang kamu bisa kontrol kecuali daerah situ. Kamu nggak bisa kontrol respons teman. Kamu nggak bisa kontrol orang-orang jahat sama kamu. Kamu nggak bisa kontrol agar Indonesia tidak korupsi lagi. Tapi kamu bisa kontrol apa yang di dalam kamu. Yaitu pikiran, perasaan, dan kehendakmu. Jadi kita harusnya lebih terbiasa untuk belajar responsible sama apa yang di dalam. Nah, teman-teman yang teman-teman perlu ngerti, menguasai diri mungkin ada salah satu seni firman yang paling menantang untuk dikuasai. Kalau teman-teman cek di Galatia 5:22, teman-teman tentang buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kita bisa notice bahwa penguasaan diri yang paling terakhir, seakan-akan kayak Tuhan tahu itu yang paling susah. Hello? Seakan-akan Tuhan tahu itu yang paling susah, makanya dia taruh paling akhir. Karena kita perlu belajar untuk take control apa yang dalam. Masalahnya berapa banyak kenapa kita itu masalah adalah karena kita itu malah nggak take control apa yang di luar, teman. Kita take control yang di luar dan kita nggak berusaha take control yang di dalam, teman-teman. Nah, masalahnya adalah kita bilang bahwa jaga hatimu, berarti ada faktor kita punya tanggung jawab untuk take control yang di dalam. Bukan cuma soal feelings, tapi soal inner man kita. Banyak hal yang kita perlu kontrol. Ada emosi kita, respons kita, drive kita, selera makan kita, habit kita. Dan teman-teman tahu nggak? Matius 11:15 mengatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Artinya apa? Kita bisa punya telinga,
Tapi kita bisa memilih untuk nggak mau dengar. Apa saya bisa cerna teman-teman? Kita bisa memilih untuk tidak mau mendengar, walaupun kita punya telinga. Nah, masalahnya teman-teman perlu ngerti bahwa Alkitab bilang, Amsal 16:32 bilang, orang yang sabar, bayangin, Amsal 16:32 bilang gini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Wow, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan orang menguasai dirinya lebih hebat dari orang merebut kota. Teman-teman, kalau teman-teman lihat konteks zaman dulu, merebut kota ada sesuatu yang sangat sulit. Dia harus perang dulu, harus ada pertumpahan darah terjadi di situ, harus ada sesuatu yang berat di situ. Tapi Tuhan, Alkitab bilang, orang yang bisa menguasai dirinya lebih terhormat dari pahlawan yang bisa merebut kota. Artinya, sesulit-sulit yang merebut kota, lebih sulit lagi menguasai diri. Dan orang bisa menguasai diri lebih terhormat dari orang yang bisa merebut satu kota sekalipun. Wow. Teman-teman coba cerna ini baik-baik. Di mata Tuhan, responmu dalam menguasai diri lebih terhormat dibandingkan kemampuanmu mendapatkan kesuksesan. Merebut kota, merebut harta orang, merebut harta kekayaan. Di mata Tuhan, kalau kau bisa menguasai dirimu, kau orang lebih terhormat dibanding orang paling kaya dan yang paling sukses dalam pencapaiannya sekalipun. Wow, ini powerful banget teman-teman. Nah, maka Titus 2 ayat 6 bilang, begitu juga nasihatilah orang-orang muda supaya mereka menjadi bijaksana, teman-teman. Supaya mereka menjadi bijaksana. Dan kita, masalahnya gini teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa sekali lagi ini bagian dari buah roh. Makanya, untuk bisa berbuah, itu cuma bisa pohon yang dewasa yang bisa berbuah. Teman-teman, kamu gak bisa paksa pohon yang masih tunas untuk berbuah. Kamu harus dewasa dulu. Makanya orang-orang menguasai diri, ini kuncinya adalah kita harus belajar untuk dewasa dulu. Karena hanya pohon yang dewasa yang bisa berbuah, melahirkan buah roh. Nah, yang satu yang teman-teman perlu ngerti, self-control bukanlah urusan surga neraka. Oke, self-control tidak ada urusan dengan surga neraka. Tetapi mengalami, tetapi kalau self-control itu akan mempengaruhi apakah hidupmu sekarang mirip surga atau neraka. Saya ulang sekali lagi ya. Self-control bukanlah urusan surga dan neraka, tapi self-control mempengaruhi apakah hidupmu di bumi seperti di surga atau di neraka. Teman-teman, pada waktu kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, surga sudah available, surga sudah beres untuk kamu. Itu jelas Alkitab bilang. Saat kamu masuk terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kamu diterima masuk ke dalam rumahnya. Kamu punya tempat tinggal di surga. Tapi self-control akan menentukan hidupmu di bumi ini. Kamu belum mati sekarang, kamu masih ada di bumi ini, dan cara menguasai diri akan menentukan apakah hidupmu di bumi ini perwakilan surga atau neraka. Nah, ini orang suka lupa. Pengennya orang Kristen pengen cepat-cepat masuk surga, pengen cepat-cepat masuk neraka, tanpa dia lupa bahwa di dunia ini masih banyak hal yang harus dia bisa kerjakan. Dan bagaimana kita ngalamin surga atau neraka duluan sangat tergantung dari cara kita self-control. Teman-teman tahu gak, begitu banyak orang Kristen yang terima Yesus dan pasti masuk surga, tetapi mengalami, kalau saya bilang, percikan neraka di kehidupan mereka, simply karena mereka gak ada self-control. Teman-teman tahu gak, banyak orang diabetes karena ketidakmampuan dia untuk mengontrol minuman manisnya dia. Akhirnya dia ngerasain percikan kayak neraka di dunia ini. Diabetes kan susah. Banyak orang darah tinggi karena gak bisa kontrol makanan asin. Banyak broken relationships karena dia gak bisa kontrol nafsunya, kontrol emosi, kontrol pikirannya. Apa saya masuk di akal bagi teman-teman semua? Apa saya bisa dicerna sejauh ini? Halo? Saya harap ini bisa cerna teman-teman. Yakobus 1 ayat 14-15 mengatakan, tapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri. Wow, kita bilang tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi mencobai kita itu gak selalu setan teman-teman. Hello? Jadi kalau kamu pengen sesuatu dan sebagainya, bukan setan itu. Itu keinginanmu sendiri. Oke? Jadi setan dari dulu udah salah. Dari dulu. Jangan suka nyalain orang. Kamu harus cek. Karena kita bilang tiap orang dicobai keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Teman-teman, wow, ini sesuatu yang powerful teman-teman. Kenapa? Karena artinya kita itu dicobai oleh keinginan kita sendiri. Dan kalau kita ikutin keinginan kita
kita tidak bisa take control diri kita, cuma masa waktu. Lama-lama semua keinginan kita berbuah, melahirkan dosa, dan akhirnya menghadirkan maut di hidup kita. Banyak orang mengalami maut di kesehatan mereka karena nggak bisa kontrol makanan mereka. Banyak orang mengalami maut di relationship mereka karena tidak bisa kontrol nafsu mereka atau tidak bisa kontrol emosi mereka dan ya bandelnya mereka. Banyak orang susah dapat pekerjaan karena tidak bisa kontrol profesionalitasnya. Saudara teman-teman perlu tangkap nih baik-baik. Nah makanya kita perlu ngerti juga teman-teman. Amsal 18 ayat 2 dan 21. Orang bodoh tidak suka diberi pengertian, ia hanya ingin membeberkan isi hatinya. Tidak mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat semua ucapannya. Ketidakmampuan kita mengontrol lidah kita harus tanggung akibatnya. So itulah. Jadi kalau teman-teman ngerasa self control itu susah, nggak ada yang bilang self control itu mudah. Tapi lebih sulit. Tapi ini yang saya pelajari. Sesulit-sulitnya hidup dengan penguasaan diri, lebih sulit lagi hidup tanpa penguasaan diri. Saya ulang sekali lagi. Sesulit-sulitnya hidup menguasai diri, lebih sulit lagi hidup tanpa penguasaan diri. Karena kamu akan menuai hal-hal yang kamu tidak mau tuai. Ingat teman-teman, juga kita perlu ngerti bahwa self control sangat dipengaruhi kedewasaan. Kamu lakukan sesuatu, lakukan hal yang benar, takut masuk neraka, atau karena apa? Itu teman-teman perlu cek baik-baik. Apakah karena kamu takut masuk neraka, atau karena kamu tahu itu baik bagi kamu? Teman-teman tahu nggak beda orang dewasa sama anak kecil gimana? Beda, sama-sama sikat gigi orang dewasa dan anak kecil. Tapi anak kecil harus dimanipulasi dulu, harus diancam dulu. Kalau kamu nggak sikat gigi, kamu nggak boleh mandi, kamu nggak boleh main, kamu nggak boleh ke rumah teman. Harus diancam dulu, karena anak kecil nggak bisa diajak ngomong. Tapi orang dewasa sikat gigi tanpa disuruh, bukan karena dia disuruh-suruh, tapi karena dia tahu itu baik bagi dia. Sekarang bayangkan kalau orang itu udah tua, tapi kelakuannya masih harus disuruh-suruh. Sikat gigi masih harus disuruh-suruh. Lu bayangin aja. Bayangin kalau punya jemaat kayak gitu, geli banget gue sih kayak gitu sih. Harus disuruh-suruh, ayo melakukan firman Tuhan. Kalau enggak, ntar masuk neraka. No, kita lakukan firman Tuhan karena kita tahu itu baik bagi kita. Dan kita percaya bahwa Sang Pemberi firman itu baik pada kita. Itu yang teman-teman berpegang. Nah, yang ketiga, self-control itu tidak pernah membatasi kita. Self-control malah membebaskan kita. Teman-teman tahu nggak? Saya sudah belajar dan saya nanya sama begitu banyak orang. Orang-orang berhasil self-control banyak hal. Self-control untuk saat teduh, self-control untuk tidak makan manis, self-control untuk tidak makan yang aneh-aneh, self-control untuk hidup sehat dan rohani yang sehat. Saya mau kasih tahu, orang-orang yang bisa self-control hidupnya tidak pernah ada yang menyesal. Halo? Saya ulang sekali lagi. Orang yang self-controlnya ada tidak pernah menyesali kehidupannya sama sekali. Ini powerful banget teman-teman. This is very powerful. Justru banyak orang yang mau hidup suka-suka, ujungnya malah penyesalan. Self-control awalnya susah, lama-lama hidupmu penuh kemenangan. Itu self-control. People who take control all of their actions regret none. Orang-orang yang take control, bertanggung jawab dengan semua tindakannya, tidak menyesali apapun dalam kehidupannya. Bukankah kita malas menyesal teman-teman? Ini yang teman-teman perlu penting. Titus 2 ayat 8. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Wow, agar mereka menguasai diri dalam segala hal. Ini powerful teman-teman loh. Karena tampaknya penguasaan diri itu dampaknya baik bagi kita. Self control itu sepowerful itu. Nah, teman-teman perlu ngerti baik-baik ini. Kamu tidak self control supaya Tuhan sayang sama kamu. Tapi kamu self control karena kamu tahu Tuhan sayang sama kamu. Ngerti ya? Kita self control bukan supaya Tuhan sayang, tapi karena Tuhan sayang. Makanya self control adalah bentuk kamu mengasihi yang Tuhan kasihi. Tuhan sayang kamu, belajar untuk mengasihi dirimu sendiri, dan cara terbaik
untuk kamu mengasihi dirimu sendiri adalah dengan belajar menguasai dirimu sendiri. Biar kamu tahu, hidupilah firman Tuhan jangan cuma karena takut masuk neraka, tapi karena kamu ingin surga langsung di kehidupan sekarang. Karena kamu tahu firman Tuhan itu baik bagimu, firman Tuhan mendatangkan keuntungan bagimu, dan pemberi firman itu, pemberi perintah itu, kamu tahu bahwa dia pribadi yang sangat baik. Teman-teman harus pegang ini baik-baik. Jangan sampai kamu jadi orang-orang yang kita perlu pegang baik-baik. Self control tuh gini, simpelnya gini. Kamu belajar lakukan yang benar, awalnya susah, lama-lama jadi mudah. Kalau kamu mau, Kak, gimana cara menang atas daging? Kalau kamu menang atas daging, jangan dikasih makan. Jangan dikasih makan. Taruh dirimu di lingkungan yang baik. Di lingkungan yang bisa mendorongmu jadi lebih positif. Lingkungan yang bisa mendorongmu jadi makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan udah tahu daging lemah, kamu nongkrongnya sama orang gak jelas. Nongkronglah sama anak-anak Tuhan yang membantumu untuk take control of you, membantu berada di lingkungan lebih baik. Ini sesuatu yang penting, maka teman-teman. Nah, 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab roh Allah, saya akan tutup dengan ini, yang roh yang Allah berikan kepada kita, bukan roh yang membuat kita menjadi penakut. Amin. Sebaliknya roh Allah itu memberi kita menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Teman-teman, saya mau kasih tahu, saat kamu punya Roh Kudus dalam hidupmu, Roh Kudus akan kasih kamu kuasa menahan diri. Setiap kali kamu tergoda, kamu berdoa di dalam nama Yesus, dengan karena urapanmu, kau berikan saya kuasa untuk menahan diri. Berdoa pada Tuhan bahwa pada waktu kamu tergoda, bilang dalam nama Yesus, pengorbanan Kristus membuat saya punya kuasa menahan diri. Pergi dari godaan itu, nggak usah mikir-mikir. Ada godaan harus dihadapin, ada yang harus kabur. Setiap kali kamu ingat, kalau digodai, kamu ingat siapa dirimu dalam Tuhan. Dan kamu ingat, kamu deklarasikan di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan beri saya kuasa untuk bisa menguasai diri. Pergi gitu aja, selesai. Dimulai dari situ. Ingatkan dirimu atas janji Tuhan. So, saya harap ini memberkati teman-teman. Seharusnya menguatkan teman-teman. Seharusnya menyegarkan bagi hidupmu. Teman-teman, sekali lagi saya katakan, orang yang rela membuka diri, menguasai dirinya, tidak akan pernah menyesal. Sebaliknya, orang yang hidup suka-suka, awalnya senang-senang, ujungnya kebinasaan. Tidak ada satu orang pun yang mau binasa. Jangan sampai kita masuk surga, tapi dunia kayak neraka gitu hidupnya. Kan gak lucu. Terlalu banyak orang Kristen yang hidupnya saking berantakan ya. Akhirnya pas mati masuk surga, tapi hidupnya kayak neraka. Sakit inilah, sakit itulah. Karena kebanyakan narkoba, akhirnya penyakit hepatitis lah, inilah. Jadi masuk surga sih di masa depan, tetapi di dunia hidupnya kayak neraka. So, saya gak mau teman-teman jadi seperti itu. Tuhan pun tidak mau kamu jadi seperti itu. So, hari ini, pilihlah hal yang benar. Choosing what is good, what is godly for you. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu susah berbicara, tapi Kau belum. Biarlah kuasa-Mu menyentuh kami semua, mengubahkan pemikiran kami, menjadikan kami pribadi yang sadar. Kenapa kami menguasai diri kami? Kami percaya Roh-Mu membuat kami bisa menguasai diri kami. Roh yang Kau berikan pada kami, buat kami bisa menguasai diri. Di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak. Berikan mereka kuasa. Dan ingatkan mereka akan kuasa telah Kau berikan. Thank you Lord, dalam nama Yesus. Amin. Oke, God bless you. Tuhan berkati semua. Sampai ketemu hari Minggu di New One Church. Bless you all. Bye.